Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Salam nomor 2. Kita sukseskan satu putaran Pak Prabowo dan Mas Gibran. Hari ini kita akan mereaksi ya satu buah video dari channelnya React of GB. Dan dalam judul videonya dikatakan, ini isi pikiran 3 capres tentang Rohingya jika mereka terpilih. Wadaw. Ini soal Rohingya ya bosku. Sebelum kita lanjut ke video reaksi kita hari ini, saya ingatkan untuk para bosku semua agar sokong channel ini React of GB, sokong like dan juga subscribe tentunya untuk para bosku semua yang belum berlangganan gratis di channel ini ya. Dan tanpa harus berlama-lama dan membuang masa, kita langsung saja mau dengar respon dari Pak Anies, dari Pak Prabowo dan dari Pak Ganjar ya mengenai permasalahan Rohingya di Indonesia bosku. Tanpa berlama-lama kita langsung saja reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Tentang pengungsi Rohingya, saya ingin tanya bagaimana sikap Bapak dan strategi Bapak dalam memberikan keadilan dan kesetaraan buat mereka. Oke, video ini kita akan mendengar dan menyaksikan pendapat ini capres ya. Capres ini kalau ditanya tentang Rohingya, apa sih kata mereka? Kita juga akan compare dengan statement mereka sekarang dengan statement mereka yang dulu. Nah, dengarkan guys ya. Kami melihat Yang pertama, solusi. jadi kita urutkan jadi yang sesuai ini ya. Anies yang pertama, Prabowo yang kedua, Ganjar yang ketiga ya. Oke. Nah, oleh Indonesia memiliki peran di dalam menciptakan perdamaian dunia. Itu salah satu perintah konstitusi kita. Dan sebagai warga dunia, kita ambil tanggung jawab. Ketika ada orang stateless datang ke tanah kita, maka kita melakukan aktivitas kemanusiaan. Karena mereka adalah sesama manusia yang kita punya tanggung jawab. Nah, untuk melakukan itu, kita harus siapkan tempat khusus agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada. Karena begitu digabungkan, muncul problem. Nah, sekarang kita nampaknya ke depan harus sudah menyiapkan tempat yang semi permanen. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa seperti ini kelihatannya akan berulang-ulang terjadi. Dan ketika berulang-ulang terjadi, kita harus siap nih, antisipasi. Secara anggaran memungkinkan, hanya ada kemauan atau tidak. Kalau menurut saya siapkan tempat khusus untuk itu sehingga mereka terlindungi, tapi kita juga masyarakat tidak terganggu. Oh my god. Coba ini yang terbaru guys ya. Hari Minggu 24 Desember. Kita dengarkan pendapat Anies jauh sebelumnya guys. Lebih dari 30.000 orang harus mengungsi. Biadaban ini terjadi di depan rejim berkuasa yang de facto dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, penerima hadiah Nobel. Dunia mengutuk, dunia marah. Dan saya menuntut kepada Komite Nobel di Oslo untuk mencabut hadiah Nobel dari Aung San Suu Kyi atas pendiamannya terhadap kebrutalan ini. Tak bisa diterima oleh akal, tak bisa diterima oleh hati, dan tak bisa diterima oleh siapapun di dunia. Karena itu, saya menyerukan juga kepada para khatib umat sedunia, mari kita doakan umat Islam ini di Myanmar. Mari kita doakan mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan mari kita sama-sama yang di Indonesia sambut dan bantu mereka yang datang di tanah ini. Mari kita pastikan kejadian ini tak boleh berlanjut, harus berhenti, dan tak boleh berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pendapat dari yang capres nomor 1 guys ya. Bahwasanya statementnya jelas sebenarnya. Bahkan intinya adalah sambut dan bantu ya. Bahkan disuruh mempersiapkan untuk lahan kosong ya, mungkin pulau lah ya, supaya nggak mengganggu aktivitas yang lainnya. Tetapi yang aku garis bawahi adalah bahwa statementnya dia yang dibilang ini akan berulang-ulang ya, justru karena takutnya berulang-ulang makanya jangan dikasih panggung gitu loh. Setuju sih. Iya, justru harusnya di-cut ya. Iya, karena kalau dikasih lahan ya berulang-ulang. Iya. Mau berapa orang yang sanggup kita terima gitu loh. Ya ini poin pertama ya. Poin dari capres nomor urut 2 guys ya. Kita coba dengarkan guys ya. Dengan hukum Thukydides. Thukydides adalah seorang ahli sejarah bangsa Yunani, hidupnya adalah 2500 tahun yang lalu. Dia punya hukum itu satu kalimat saja. The strong will do what they can and the weak suffer what they must.
Yang kuat akan berbuat apa yang dia ingin berbuat. Saya ulangi, yang kuat akan berbuat apa yang ingin dia berbuat. Yang lemah harus menderita. Ini ajaran yang saya heran jarang diajarkan di Indonesia, Pak. Saya yang selalu bawa-bawa ini. Di kalangan sekolah-sekolah tentara ini saya coba sekarang hidupkan. Karena ini kunci. Sekarang, katakanlah kita mau bantu Rohingya. Apa yang bisa kita bantu, Pak? Rakyat kita sendiri kurang makan. Setuju sih. Anak-anak kita sekitar 20% lebih kurang gizi. Sangat Iya. setuju. Tadinya yang kita terima Rohingya, sekarang kasihan rakyat Aceh, rakyat Sumatera Utara. Ya, ini saya bicara praktis, Pak. Saya praktisi, Pak. Ya, jadi sekarang kita mau bantu Palestina. Apa yang bisa kita bantu? Kita kirim bantuan. Oke, kita fokus ke Rohingya ya. Ini ya yang terbaru juga. Masalah Rohingya, ya kan? Ini adalah masalah dunia, ya kan? Menyangkut beberapa negara, ya, tentu Indonesia. Kita harus mendekatinya dengan suatu sikap dan pendekatan yang integralistik, ya. Kita koordinasi dengan badan-badan internasional, dengan PBB dan sebagainya. Tapi tentunya kita harus mengutamakan kepentingan rakyat kita sendiri dan Setuju. kepentingan nasional kita. Sangat setuju ya. Bahwa masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah. Banyak banget pun. Jadi tidak begitu fair ya kalau kita harus menerima semua pengungsi itu menjadi beban kita, walaupun dari segi kemanusiaan kita punya juga rasa solidaritas yang ingin membantu dan sebagainya. Jadi ini perlu suatu pendekatan yang integralistik, tapi sekali lagi di ujungnya kita harus menjaga kepentingan rakyat kita dan bangsa kita. Saya kira itu dari saya sementara. Oke, itu yang terbaru dari Pak Prabowo. Kita dengarkan pendapat dia sebelum ini, guys ya. Kita mau bantu kaum Rohingya, iya kan? Tapi kalau kita diri sendiri aja tidak beres, bagaimana kita mau didengar oleh bangsa lain? Betul. Jadi saya menghimbau tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh ya terutama kawan-kawan. Iya, benar semangat, tapi mari kita koreksi diri kita sendiri. Mari kita perkuat bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia disegani. Tidak usah kita terlalu banyak teriak. Dan ini ya, dari dua pasangan calon yang kita, dari dua capres yang kita saksikan, ada kekonsistenan ya. Iya. Dulu apa sekarang mereka konsisten. Coba kita dengar lagi ya, yang capres nomor ketiga, guys ya. Yang pertama dilakukan adalah melakukan assessment. Indonesia belum meratifikasi ya, keputusan dari PBB kalau nggak salah di masa suatu perdagangan kalau nggak salah ya. Entah kalau saya pernah begitu. Tapi kita belum ratifikasi. Jadi yang pertama adalah kita ratifikasi dulu. Pilihan kedua adalah melakukan assessment darurat. Dan pilihan ketiga adalah memberikan atau berkomunikasi dengan beberapa negara di ASEAN saja untuk kemudian mereka bisa membantu karena mereka sudah meratifikasi. Ini bukan persoalan Pak, tapi kita juga bisa berkomunikasi ya Menlu sedangkan bicara dengan UN aja. Sebenarnya masing-masing tiga ini punya pandangan masing-masing ya sayang ya. Kalau misalnya satu kan memang secara gamblang ngomong sambut dan bantu. Yang kedua itu lebih ekstrim malah, bahwasanya lihat dulu rakyatmu, lihat dulu rakyat Indonesia ini yang bahkan angkanya disebut ke 20%. Anak itu kurang gizi. Anak-anak kurang gizi. Betul. Dan yang capres yang ketiga lebih ke
pahami dulu mengenai konstitusi negeri ini kayak mana dan gimana caranya supaya ada hubungan yang terjalin antar banyak negara ASEAN ini untuk menangani kasus ini gitu loh. Iya. Nah, jadi sekali lagi ya, aku nggak milih pasal nomor 2, tapi kali ini aku setuju pendapatnya dia. Sekali lagi ya, pilihanku nggak nomor 2, tapi kali ini aku setuju dengan pendapat dia. Karena apa? Karena kami sampai detik ini masih bersuara tolak Rohingya. Ya, karena masih semata-mata karena apa guys? Rakyat Indonesia masih kesusahan. Ya, Banget. bahkan Kecuali kita ini rakyat udah disejahterakan ya. Tidak ada lagi yang putus sekolah, tidak ada lagi yang tinggalnya masih di kolong jembatan ya. Betul. Atau tidak ada lagi orang-orang pemulung, tidak ada lagi pengemis gitu kan. betul. Pengamen, itu nggak ada lagi gitu loh. Atau jangan se ekstrim itulah ya, minimal ketika sekolah aja itu dikasih gratis. Digratiskan aja untuk anak-anak. Betul. Sampai SMA lah gitulah minimal ya. Ini bukan hanya negeri ya, tapi semua ya, mau swasta negeri gratis ya, sampai itu aja bisa diberlakukan. Nah barulah perlu dari negara lain. Sampai itu belum bisa, ada begitu banyak anak-anak yang nggak sanggup masuk sekolah negeri, akhirnya mereka masuk ke sekolah swasta, nggak ada biaya, putus sekolah, ya. sekolah. Akhirnya mereka menganggur, dari pemulung, pengemis. Iya, buat Ya. mereka yang malas, iya akhirnya karena malas belajar, akhirnya begitu juga gitu kan. Betul. Makanya tadi aku agak maaf ya, maksudnya ini kan pasti akan berulang-ulang kan. Yang terbaru Sumatera Utara sudah ada yang terdampar di sana. Medan. Iya Medan, daerah Medan, Sumatera Utara. Nah, apakah ini nggak jadi satu keganjalan? Ya, ini sudah menjadi suatu tanda tanya ya. Kenapa bisa sampai sejauh itu Iya. langsung masuk? Karena gini, Aceh kan udah menolak, banyak menolak kan. Mereka akhirnya beralih ke Sumatera Utara. Kenapa pas sudah menolak sampai heboh, baru mereka tiba-tiba ke Sumatera Utara? Kan nggak ganjil kan, janggal kan, iya kan? Makanya ini ada apa di balik semua ini? Tapi kita akan cari bahan-bahannya untuk kita pilih per segmen per tema guys ya. Ini kita hanya ingin mendengar aja. Sekali lagi terserah kami ini nggak tentang pilpres guys ya, tapi kita maksudnya ingin mendengar apa sih pendapat mereka tentang Rohingya untuk Iya, kita nggak tahu siapa yang terpilih nanti, entah nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita nggak Dan tahu. kita pun nggak memaksa kalian harus Betul. memilih nomor 2 atau memilih nomor 3 atau memilih nomor 1, yaitu hak kebebasan sama kalian. Betul, Pemilih. karena kayak contoh saya aja, saya nggak tahu juga keputusan istri saya tentang capres, Oh, tapi enggak, itu saya aja, pribadi. betul, saya nggak milih nomor 2, tapi kali ini saya setuju pendapatnya dia. Pendapatnya setuju. Betul. Dan kita akan terus up tentang Rohingya di tahun ini guys. Terima Berikut. kasih semuanya. Bye. Dan demikianlah video reaksi kita darinya channel React of GB ya. Dan para bosku semua juga boleh sokong channel ini dengan cara like video dan juga subscribe. Tentunya untuk para bosku semua yang belum berlangganan gratis di channel tersebut. Jadi bisa kita lihat ya bagaimana respon capres mengenai masalah Rohingya bosku. Saya sih jujur harus mengatakan saya setuju dengan Pak Prabowo Subianto ya. Dia dengan tegas menyatakan bahwa lebih mementingkan masyarakat yang ada di Indonesia. Karena masyarakat di Indonesia juga banyak yang masih susah ya. Oke lah, kita tolong orang-orang yang datang kesusahan ke negara kita ya. Tapi kalau untuk menetap dengan waktu yang belum ditentukan sampai kapan menetapnya, saya rasa itu akan menjadi sebuah polemik kebelakangan hari bosku. Kita juga bisa belajar mengenai Rohingya ini dari negara Malaysia ya. Para bosku semua juga boleh searching nih di internet bagaimana sikap dan keadaan yang ditimbulkan oleh masyarakat Rohingya di Malaysia bosku. Jadi dalam video ini dan dalam kasus Rohingya di Indonesia, saya setuju dengan Pak Prabowo Subianto yang menyatakan sikapnya lebih memilih mementingkan warga negara Indonesia ya. Ya kalaupun dananya ada ya, kalaupun dana Indonesia itu ada, kenapa sih nggak digunakan kepada orang-orang yang membutuhkan di Indonesia ya? Banyak sekali orang-orang tua yang kesusahan untuk mendapatkan makanan bosku. Dan banyak sekali anak-anak di Indonesia yang pergi sekolah pun belum tentu bisa makan bosku seharinya ya. Bagaimana mereka bisa fokus belajar di sekolah ya. Sedangkan perut mereka itu pun belum terisi bosku. Bagaimana kita bisa memikirkan kepentingan orang lain ya. Bagaimana kita bisa memikirkan kepentingan orang yang membutuhkan.
Padahal dalam negara kita sendiri, padahal di wilayah terdekat kita sendiri, itu masih banyak yang membutuhkan pertolongan dari kita, bosku. Jadi jangan bilang ya kita bisa menolong orang lain, jangan bilang ya kita bisa menolong Rohingya, sedang banyak anak-anak di bangsa ini, banyak orang-orang tua di bangsa ini, itu saat ini sedang meneteskan air mata akibat kekurangan makanan, bosku. Dan jika para bosku setuju dengan pendapat saya, share video ini ke semua media sosial para bosku semua ya. Dan saya tetap ingatkan untuk para bosku semua agar kita rapatkan barisan untuk memenangkan pemilihan presiden. Dan kita harus sukseskan capres nomor 2 ya, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran tentunya, bosku. Di akhir video, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi atau hal-hal yang gak berkenan di hati para bosku semua sepanjang video reaksi kita hari ini. Dan tetap dukung channel ini dengan cara like video ini dan juga tekan tombol subscribe tentunya untuk para bosku semua yang belum berlangganan gratis di channel ini. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini, jangan pernah menyerah dan yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Sukseskan pemilu 2024, coblos nomor 2 untuk Prabowo Gibran 1 putaran. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.